Selamat datang di channel Najibi. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Kira-kira sumber daya alam itu apa ya? Nah, kita bisa melihat dari gambar ada barang-barang tambang, ada tumbuhan. Jadi penasaran kan? Yuk kita simak materinya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, seperti yang kalian tahu, bahwa di alam memiliki semua kebutuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tentunya supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, lalu barang-barang yang akan dipakai, energi yang dibutuhkan. Nah, di dalam sumber daya alam ini ternyata ada berbagai macam, yaitu berdasarkan asalnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup dan juga sumber daya alam non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti apa? Yuk kita akan bahas di materi selanjutnya. Sumber daya alam yang kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai dan terus ada dan tersedia di bumi. Contohnya adalah udara, angin, sinar matahari, tanah, dan juga panas bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam yang kekal ini memberikan jaminan supaya semua makhluk hidup yang ada di bumi tidak perlu takut akan kehabisan karena sifatnya yang kekal dan terus ada. Ah, masa sih ada yang tidak pernah habis? Ada, contohnya sinar matahari yang terus bersinar sebagai sumber vitamin D bagi manusia dan juga bahan yang paling utama untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian ada tanah yang menjadi tempat untuk bertumbuhnya tanaman, tetapi tanah juga harus tetap dikelola sehingga menjadi lahan yang subur. Coba, apakah kalian masih ingat bagaimana sih caranya supaya tanah menjadi tanah yang subur? Kemudian ada panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ah, kok bisa? Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kiri adalah gambar untuk dapat memanfaatkan panas bumi yang dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kita sudah membahas sumber daya alam yang kekal. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas, yang jika dipakai terus-menerus pastinya akan habis. Kok bisa habis? Iya, karena masa regenerasi atau masa untuk dapat digunakan kembali memakan waktu yang tidak sebentar atau bisa saja memerlukan waktu hingga puluhan atau juga ratusan tahun. Oh, ada ya? Ada. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah barang-barang tambang seperti emas, besi, aluminium, dan lain-lain. Ada juga minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Nah, kali ini kita hanya akan membahas salah satu contoh barang tambang dan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat batu bara. Yang pertama, menghasilkan metanol sebagai bahan cair untuk menggerakkan mesin. Kemudian,
bahan bakar kompor briket untuk keperluan masak sehari-hari. Lalu yang ketiga, menghasilkan gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kemudian, batu bara juga dapat digunakan untuk energi meskipun batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui, termasuk juga sebagai sumber daya alam hayati. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah tanaman obat. Indonesia memang terkenal memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, kalau kalian kenal berbagai jenis jamu, ya itulah kekayaan Indonesia melalui tanaman obat yang tumbuh subur di tanah Indonesia. Contohnya ada temulawak, kunyit, jahe, kencur, dan cengkeh. Jumlahnya cukup banyak dan tentu dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat yang bisa digunakan atau manfaat yang dapat diambil dari tanaman obat? Yang pertama adalah kunyit. Dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna alami. Sedangkan jahe dimanfaatkan sebagai obat masuk angin, obat batuk, dan juga bumbu dapur. Lalu, apakah jintan hitam, kencur, dan lengkuas memiliki manfaat? Tentu saja. Bahkan, jintan hitam digunakan sebagai obat yang dapat menyembuhkan radang, mencegah kolesterol, bahkan sampai mencegah kanker. Sumber daya alam hayati tentu saja bukan hanya sekadar tumbuhan, tetapi juga hewan. Nah, dengan merawat hewan dan juga tumbuhan, kita sudah menjadi ambil bagian dalam mencintai lingkungan. Kenapa hewan dan juga tumbuhan harus dirawat? Nah, kita simak contohnya. Apakah teman-teman pernah memakan buah mangga? Ya, pohon mangga yang dirawat tentu akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Bagaimana kalau kalian penyuka ayam goreng? Nah, ayam juga harus dirawat karena ayam dapat menghasilkan telur dan daging yang dapat diolah menjadi bahan makanan. Lalu, kalau kelinci, ya kelinci juga dapat kita rawat sebagai hewan peliharaan. Tentu kalian sudah tahu bahwa makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama kelinci sangat menyukai wortel. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi beserta isinya untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maka dari itu, sumber daya alam yang telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini harus dapat kita manfaatkan dengan bertanggung jawab dan sebaik-baiknya. Tentu juga kita harus melestarikan sumber daya alam sehingga keberadaannya masih terus dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tentu ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada berbagai macam cara manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Mengapa harus dilakukan? Tentu saja supaya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab dan tetap ada keberadaannya untuk dapat membantu kehidupan seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia. Contohnya apa? Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah dan memilah sampah, tentu akan meminimalisasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Lalu, kita juga diminta untuk dapat menanam dan merawat tanaman dengan baik.
dapat kita ketahui bahwa tanaman memberikan banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya buah yang dapat kita manfaatkan, tetapi juga ada akar dan juga daunnya. Kemudian kita juga harus merawat hewan dengan baik, baik itu hewan ternak maupun dapat dijadikan hewan peliharaan. Mereka adalah makhluk hidup yang harus tetap lestari keberadaannya, terutama yang digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, kita juga harus memanfaatkan sumber energi dengan cermat dan bertanggung jawab. Kenapa? Salah satu yang sudah kita pelajari tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tentu saja akan habis jika digunakan terus-menerus. Maka, tentunya sebagai manusia yang bijak harus memanfaatkan sumber energi dengan cermat dan juga tetap lestari. Oke deh, sampai sini dulu materi tentang sumber daya alam. Pentingnya kita sebagai manusia dapat memanfaatkan alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Tidak hanya untuk kebutuhan manusia, tetapi juga untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi untuk generasi manusia selanjutnya. Tentunya, manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk hidup yang lain dan juga alam. Maka sudah sewajarnya dan kewajiban kita untuk dapat melestarikan sumber daya alam. Kali ini materinya cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang diberikan dalam channel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.